Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bina nabtadi ad-dirasa fi hadhihi al-lailah bi qira'ati basmalah. Kaifa halukum jami'an, hal antum bi khair? Hal indakum hadal kitab di kulli nafar kitabun wahid? Apa setiap orang sudah memiliki satu buku ini ya? Nah, nanti ini kan oleh penerbitnya, oleh seksi pendidikan sudah sengaja di belakangnya yang halaman kosong ya. Silakan itu untuk nulis ya, jangan lebar, tapi harus ditulis apa tambahan-tambahan pengajian yang sekiranya tidak ada di buku ini, silakan ditulis. Sebagaimana Anda ketahui bahwa pengarang kitab ini adalah Al-Maqbullah Kiai Haji Wahab Muhsin dan Profesor Dr. Kiai Haji T. Fuad Wahab. Maka untuk memulai pengajian ini, mari kita berdoa semoga keduanya mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagaimana telah saya jelaskan di awal atau pada pertemuan yang lalu bahwa buku ini disusun secara khas, maksudnya berbeda dari kitab-kitab yang lainnya. Kitab yang lainnya itu dimulai dari definisi ya. Kalau ini tidak dari definisi, dari contoh-contoh ya. Dari contoh-contoh kemudian baru definisi terakhir. Inilah adalah kelebihan atau perbedaan buku ini dengan buku yang lainnya. Orang banyak menyebutnya ini adalah penyusunan buku secara induktif. Induktif yaitu dari khusus ke umum. Jadi kalau yang dari definisi ke contoh-contoh itu yang orang menyebutnya adalah deduktif. Jadi ini induktif. Ya. Dalam pendahuluan, jadi perlu dipahami juga ini namanya juga judulnya pokok-pokok ilmu balaghah ya. Jadi hanya pokok-pokoknya saja. Rinciannya disilahkan kepada gurunya atau kepada Anda untuk melihat dari kitab-kitab yang lainnya. Jadi pokok-pokok ilmu balaghah. Yang pertama tentang al-fasahah. Al-fasahah dalam bahasa Arab ada perkataan afsahas sabiyyu fi mantiqihi. Afsahas sabiyyu fi mantiqihi. Itu artinya sama dengan banas sabiyyu fi mantiqihi. Banas sabiyyu fi mantiqihi. Jadi kata afsahah sinonim dengan bana yang artinya jelas. Di afsahas sabiyyu fi mantiqihi. Ya, telah jelas ucapan anak kecil itu. Anak kecil itu jelas ucapannya. Dan demikian afsoha berarti bana. Dalam Al-Quran ada disebutkan kata fasih gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surat Al-Qasas ayat 34. Kalau sempat Anda tulis ya ditulis ya. Kalau Anda tulis nama surat dan ayatnya.
Al-Qasas ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akhi Harun wa absahu minni lisanan wa akhi Harun wa absahu minni lisanan fa arsilhu ma'ya rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Ya memang kalau tahun dulu ya, untuk memudahkan Anda, saya biasanya pakai PowerPoint ya. Jadi kalau umpamanya ada yang bisa menyediakan, sebetulnya ada kita ya alatnya di bidang akademik. Jadi silakan dipasang sehingga nanti kan bisa terlihat dalam di layar tulisannya itu, sehingga Anda bisa dengan tenang menulis ya. Jadi tidak didiktekan saja. Silakanlah itu kalau umpamanya ada yang berkenan, ada yang bisa ya, karena terkadang connectingnya itu ya antara alat itu dengan laptop saya terkadang agak susah. Makanya kalau umpamanya ada mau disambungkan, mungkin Anda sehari sebelumnya nyoba dulu dibawa ke rumah atau ini dibawa ke Dewan Santri, kemudian dikonekkan, coba ya. Ya, tadi lanjutkan wa akhi Harun wa absahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Wa akhi Harun, dan saudaraku Harun, wa absahu minni lisanan, dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Absahu minni, lebih jelas, lebih fasih lidahnya dariku. Wa absahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyya, maka utuslah dia bersamaku. Fa arsilhu, maka utuslah dia ma'iyya bersamaku, rid'an, sebagai pembantuku, yusaddiquni, yang bisa membenarkan perkataanku, yang bisa membenarkanku. Ini sungguhnya aku, kata Nabi Musa ini ya, akhafu, takut, an yukadzibun, mereka yaitu Fir'aun dan kaumnya mendustakanku. Nah, itu ya. Jadi di dalam kisah Nabi Musa ya, sewaktu akan karena diutus oleh Allah untuk datang ke Fir'aun, ke kaum Fir'aun, Nabi Musa itu kurang pede kalau sendirian, maka memohon kepada Allah agar diutus juga Harun, saudaranya ya, karena Harun itu lebih fasih dalam berbicara daripada dia. Ya, wa akhi Harun huwa absahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyya rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Nah, dalam satu riwayat atau satu pendapat katakan bahwa Nabi Musa itu dalam bicaranya kurang begitu lancar. Ada yang menyebutkan cadel ya. Makanya doa yang sangat masyhur dan setiap kali mengaji kita baca doa Nabi Musa itu, yaitu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu kan. Itu doa Nabi Musa sering dipakai oleh kita yang mau belajar ataupun yang mau mengajar, didahului dengan doa itu ya. Rabbi, ya Allah, ishrah li sadri, lapangkanlah dadaku. Ishrah, syarah yasrahu, melapangkan, li kepadaku, sadri, dadaku. Wa yassir li, dan mudahkanlah kepadaku, amri,
urusanku. Wahlul, lepaskanlah, uqdatan, kekakuan, min lisani, dari lidahku, yafqahu, supaya mereka mengerti, qauli, perkataanku. Ini surat Toha 25-28. Nah itu jadi sejarahnya doa ini tuh seperti itu. Karena Nabi Musa diutus oleh Allah untuk dakwah ke Fir'aun dan kaumnya, tapi Nabi Musa lidahnya itu tidak begitu jelas ya ucapannya, sehingga meminta bantuan saudaranya Harun, karena Harun itu afsahu minni lisanan. Harun itu lebih jelas ucapannya. Nah itu ya. Nah kemudian lanjutkan fasoha itu kan ada 3 macam kan. Ada kalimah al-fasihah, kalimah fasihah, kata yang fasih. Ingat ya, kalimah dalam bahasa Arab, terjemahnya dalam bahasa Indonesia kata. Al-kalimah al-fasihah, kata yang fasih. Yang kedua ada al-kalam al-fasih, ada kalimat yang fasih. Jadi kalau al-kalam itu kalimat. Ada lagi yang ketiga mutakalim al-fasih, mutakalim atau pembicara yang fasih. Nah, itu ya. Kemudian bab selanjutnya al-kalimah al-fasihah, al-kalimah al-fasihah. Nah, coba dilihat ya. Di sini kan tidak didahului dengan definisi apa itu al-kalimah fasihah, tapi langsung saja dengan contoh. Inilah metode induktif tadi ya. Di antara perkataan orang Arab ada kata-kata sebagai berikut. Taraktuha tar'a al-khu'hu. Taraktuha tar'a al-khu'hu'a. Taraktu, saya meninggalkan hak kepada hewan, unta atau apa ya. Tar'a ay ta'kulu, memakan, al-khu'hu'a, rumput. Al-khu'hu' itu rumput. Jadi contoh ini sudah dipakai di mana-mana ya, yang namanya kubalago itu mesti contohnya ada ini. Nanti kita cari tadi contoh yang lain ya. Yang kedua, godairuhu mustasziratun ilal ula. Godairuhu, sanggulnya, mustasziratun, membumbung ke atas ya, ilal ula, ke atas. Wadairul mustasziratun ilal ula. Nah, perkataan al-khu'hu dan mustasziratun dirasa sulit dan berat untuk mengucapkan. Kesulitan ucapan ini dinamakan tanafurul huruf. Tanafur dari nafarun itu kan sendiri kam nafar fi hadal fasl, berapa orang di kelas ini. Nafar itu orang sendiri, kelompok. Nah, seperti umpamanya ibadah haji kan, yang kembali dari Mina ke Mekah, ada nafar awal, ada nafar sani, gelombang 1, gelombang 2. Jadi nafar itu tidak menyatu. Tanafur saling berpisah, saling menyendiri. Nah, asal mana lugotannya seperti itu ya. Jadi dari nafaro itu kan sendiri, seorang.
Kemudian tanafur, wajan tafa'al, saling menjauh, saling tidak saling menyendiri. Jadi hurufnya itu tidak mau menyatu. Nah, gitu ya, asal makna lugatannya gitu. Karena huruf yang tidak mau menyatu. Nah, kenapa tidak menyatu? Ya, karena memang antara lain ada kesulitan atau berat dalam pengucapannya. Ada kesulitan atau berat dalam pengucapannya. Kesulitan itu ada kemungkinan berdekatan makhrajnya. Berdekatan makhrajnya seperti banyak mustazziratun, itu kan antara sin, shin dan za itu kan berdekatan. Mustazziratun. Huwa itu juga berdekatan antara ha, ain, kho dan ain lagi. Itu kan sangat berat. Ya, yang menjadi ukuran berat dan tidak itu ya bukan orang ajam, orang asing seperti kita, tapi orang Arab sendiri yang mengatakan. Boleh jadi orang yang non Arab itu ya semua huruf Arab itu susah diucapkannya kan. Makanya yang jadi ukuran adalah orang Arab. Nah, kemarin atau tempo hari telah kita berikan contoh yang lain coba, supaya ini tidak panjang-panjang ya, sebagian saja. Khairun nasi man kaffa fakkahu wa fakka kaffahu. Coba diulangi bareng. Khairun nasi man kaffa fakkahu wa fakka kaffahu. Ulangi. Khairun nasi man kaffa fakkahu wa fakka kaffahu. Sini juga kan antara hurufnya berdekatan makhrajnya ya, antara kaf dan fa diulang-ulang sehingga agak kesulitan bagi orang-orang untuk mengucapkannya. Khairun nasi, sebaik-baik manusia atau manusia yang paling baik adalah man kaffa, orang yang bisa menahan, kaffa itu menahan, fakkahu mulutnya, fakka. Jadi kalau kaffa menahan, kalau fakka mulut, fakkahu mulutnya. Kemudian wafakka dan membuka, kaffahu tangannya. Wafakka dan membuka sapaman, kaffahu pada tangannya. Jadi sebaik manusia adalah orang yang bisa menahan mulutnya ya, dan membuka tangannya. Jadi ini kan pemaknaan yang sangat jauh ya. Jadi, orang yang paling baik itu yang bisa menjaga mulut dan ringan untuk membantu sesama. Nah, itu bahasa bebasnya ya. Khairun nas man kaffa fakkahu wa fakka kaffahu. Nah, yang menjadi contoh di sini kan kesulitan dalam mengucapkan. Kaffa fakkahu, fakka kaffahu, itu kan sulit untuk sulit itu ya kata orang Arab, apalagi kita. Nah, ya. Jadi khairun nas, manusia yang paling baik adalah man, orang, kaffa, yang bisa menahan, fakkahu mulutnya, wa fakka dan membuka, kaffahu. Kaffa ini kan dua telapak tangan. Di dalam takrib kan, kaffa ini dua telapak tangan. Kaf. Kemudian selanjutnya wasyarrun nasi. Wasyarrun nasi. Dan manusia yang paling jelek,
Syarrun nasi, dan manusia yang paling jelek. Man adalah orang. Fakka, yang suka membuka. Fakka tadi kan membuka ya. Fakkahu, mulutnya. Man fakka, orang yang membuka. Fakkahu, mulutnya. Wa kaffa, dan menahan. Kaffahu, tangannya. Ini lagi. Wa syarrun nasi, dan manusia yang paling jelek adalah man, orang. Fakka, pembuka. Fakkahu, mulutnya. Wa kaffa, dan menahan. Kaffahu, tangannya. Maksudnya, jadi manusia yang paling jelek ya, adalah orang yang tidak menjaga mulutnya. Kalau ada orang lewat, komentarin ya. Ada orang yang berbicara, komentarin. Nah, itu adalah manusia yang paling jelek. Nah, di samping itu juga yang paling jelek itu ya, kafahu, yang menahan tangannya. Maksudnya menahan tangannya, tidak mau menolong orang. Tidak mau menolong orang. Coba bareng. 1, 2, 3. Khairun nasi man kaffa fakkahu wa fakka kaffahu. Wa syarrun nasi man fakka fakkahu wa kaffa kaffahu. Coba tolibah dulu, tolibah coba. Ya, Putri ya, silakan. Khairun nasi man kaffa fakkahu wa fakka kaffahu. Wa syarrun nasi man fakka fakkahu wa fakka kaffahu. Ya, laki-laki silakan. Khairun nasi man fakka fakkahu wa fakka kaffahu. Wa syarrun nasi man fakka fakkahu wa fakka kaffahu. Hasanan, bagus ya. Coba itu dihafal ya. Jadi insya Allah setiap pertemuan jadi ada yang harus dihafal. Karena memang di samping dipahami bahasa itu harus banyak yang dihafal. Makanya ada pelajaran mahfudot ya. Mahfudot hafalan ya. Nah, ini apakah khusus dalam bahasa Arab saja yang seperti ini? Itu tidak ya. Ini adalah fenomena bahasa yang berlaku di setiap bahasa ada. Dalam ilmu linguistik ya, hal yang seperti ini dinamakan pembelit lidah. Apa? Pembelit lidah. Tongue twister dalam bahasa Inggris ya. Tongue twister. Jadi pembelit lidah atau tongue twister adalah frasa atau susunan kata yang memiliki kemiripan dalam bunyi sehingga sulit diucapkan secara cepat dan benar. Ya. Nah, itu kan tanda berhuruf ya. Dalam bahasa Indonesia, dalam linguistik dinamakan pembelit lidah atau tongue twister adalah frasa atau susunan kata, frasa atau susunan kata yang memiliki kemiripan dalam bunyi. Nah, tadi kan fakka kaffa dalam bunyi ya, sehingga sulit diucapkan secara cepat. Dengan susunan kata yang memiliki kemiripan dalam bunyi sehingga sulit diucapkan secara cepat dengan benar ya. Biasa cepat ya bisa saja ya, jadi yang tadi kan kesulitan itu karena ada
adanya aliterasi. Aliterasi itu pengulangan bunyi konsonan awal. Seperti umpamanya buaya, biawak. Nah, itu kan susah untuk diucapkan secara cepat. Ada pengulangan konsonan awal. Ada asonansi, pengulangan bunyi vokal. Ada konsonansi, pengulangan bunyi konsonan akhir. Ya itulah ya. Jadi apa sebetulnya fungsi pembelit lidah ini? Ya, jadi biasanya ya untuk pembelit lidah itu digunakan untuk membantu mengembangkan kemampuan berbicara dan terapi berbicara. Jadi kalau ada orang yang sukar untuk berbicara, sukar ngomong ya, mengucapkan, melafalkan huruf, nah latihlah dengan mengucapkan kata-kata ini, maka nanti akan terbiasa lidahnya mudah untuk mengucapkan. Jadi ini faedahnya tadi ya untuk terapi berbicara. Terapi berbicara. Jadi ini hal-hal yang lumrah yang banyak dipakai ya. Jadi ini adalah fenomena bahasa, jadi bukan bahasa Arab saja, di bahasa Indonesia ada. Bahasa Inggris juga ada, terutama pengucapan S ya dan sh dan shihab gitu ya, itu kan pakai SY ya. Kalau bahasa Inggris pakai SH. She sells, itu kan susah. Jadi mengucapkan she sells, she shells. Padahal maknanya kan lain. Jadi pengucapannya hampir berdekatan. Ya, itu ya. Jadi dalam bahasa Prancis itu juga ada. Nah, pembelit lidah itu dalam jangan bahasa Inggris atau bahasa Arab, coba kita bahasa Indonesia ya. Bahasa apa yang bisa sekaligus menirukannya ya. Ular melingkar-lingkar di atas pagar. Bisa ya? Gimana? Ular melingkar-lingkar di atas pagar. Nah, itu ya. Kemudian kakak kok kuku kaki kakak kaku kak. Ayo. Kan, jadi kalau sekaligus dan cepat kan susah. Kakak kok kuku kaki kakak ku kok kaku kak. Bisa toh? Coba diulangi, coba. Kakak kok kuku kaki kakak ku kok kaku kak. Jadi karena memang seperti tadi fakta kafa itu kan ada pengulangan huruf, dan ini namanya pembelit lidah atau dalam bahasa Arab tanafurul huruf. Di tanafur huruf itu bukan melulu ada di bahasa Arab ya, tapi di bahasa Indonesia juga ada, bahasa Inggris ada, Prancis ada, semua ini merupakan fenomena bahasa ya. Umpamanya yang bahasa Jawa ya, loril ono regal marep ngalor. Susah lagi karena nggak paham lagi kan. Loril ono regal marep ngalor. Ada yang bisa nggak? Nah, bisa. Ya sekarang yang bahasa Sunda lah, yang bahasa Sunda. Ya bahasa Sunda coba. Sekali ya, sekali bisa ke bahasa Sunda. Kuring dagang karung, lamun karung kuring kurang, tarang kuring kerung. Coba 1, 2, 3. Kuring dagang karung, lamun karung kuring kurang, kuring kerung. Tarang kuring kerung. Nah, itu ya. Nah, kuring dagang karung, lamun karung kuring kurang, tarang kuring kerung. Sok diulangi. Kuring dagang karung, lamun karung kuring kurang, tarang kuring kerung.
belajar bahasa. Jadi saya harap belajar pada umumnya harus enjoy kita ya. Jadi nggak usah stres itu, takut disuruh, takut apa, enggak. Nah, bahasa ya bukan bahasa kita ya. Bahasa Arab itu bahasa asing. Hanya memang ada keterkaitan dengan agama ya. Tapi tetap itu bukan bahasa ibu. Jadi kalau salah, jangan saja kamu, saya sendiri yang dari dulu mengajar bahasa Arab, salah itu ya sangat memungkinkan. Jadi bukan saja kita atau saya orang asing, orang Arab pun kalau ngomong coba dengarkan mesti ada yang salah. Kalau kita yang dilihatnya itu hanya melulu dari nahwu sorof. Ya. Karena orang Arab itu terutama dalam bahasa pergaulan itu sedikit sekali memperhatikan nahwu sorof. Liwat aja, yang penting bisa saling memahami ya sudah. Oleh karena itu ya kita yang sedang belajar bahasa Arab, belajar balaghah ya, jangan takut untuk mengucapkan, takut salah. Jadi kalau salah itu wajar ya, jangan wajar karena itu bukan bahasa kita. Orang Arab sendiri yang bahasanya itu juga banyak berbuat kesalahan. Nah itu ya. Ya lanjutkan ke buku ya. Ya, ada lagi perkataan dalam bahasa Arab sebagai berikut. Jadi ini sama dari contoh ya, semuanya dari contoh. Malakum takakatum alaya katakakuikum ala di jinnatin ifrongkimu. Nah ya. Ya, coba dibaca bareng. Malakum akakakum alaya akakakuikum alawujinnya ifrongkimu. Jadi di sini memang ada kemiripan dengan tanafur huruf ya, karena memang ada huruf yang berdekatan diucapkan. Malakum takakatum alaya katakakuikum itu kan hampir mirip dengan contoh-contoh tadi. Dari segi itu memang ada tanafur huruf. Tapi yang dijadikan contoh di sini adalah adanya kata asing ya. Ada kata asing yang maksudnya tidak jelas maknanya. Gorib atau gorobah. Gorobah keasingan, ada asing. Jadi untuk orang Arab sendiri asing. Ya, karena memang ini adalah bahasa Badui ya. Jadi Badui itu bukan Badui ya. Badawi. Jadi Badawi itu yang suku asli Arab ya, yang tinggalnya di pedalaman, ya. Tinggal di pedalaman, sehingga dalam berbicara itu tidak mengetahui perkembangan bahasa. Padahal bahasa kan berkembang terus. Jadi dia bahasa yang memang dia dengar dari nenek moyang dulu dan itulah yang dia praktekkan. Nah, gitu kan. Padahal kalau umpamanya dipakai di luar, di mana di luar lingkungan orang Badui tadi sudah banyak perubahan-perubahan dalam penggunaan bahasa. Nah, gitu kan. Ini banyak, bisa kira dalam bahasa Indonesia begitu ya. Umpamanya terkadang di daerah-daerah yang jauh ya ke kota, ya, yang jauh ke kota, sehingga ada kosakata yang kadang-kala tidak dikenal di kita. Apa kira-kira contohnya? Coba bahasa Sunda yang di daerah umpamanya yang di Cikalong apa di mana, yang di sini nggak pada tahu ya apa, atau di sini tidak dikenal di tempat lain. Ya ada kosakata seperti itu ya, itu yang gorobah asing. Di sini umpamanya
Saya sendiri di kampung saya di Sukaraja nggak mengenal itu kosakata untuk burung itu manuk tetot. Tahu nggak manuk tetot? Hah? Manuk tetot itu ya apa cangkurileung atau apa itu ya. Nah di sini tuh manuk tetot. Manuk tetot, nah itu kan. Nah jadi kalau umpamanya dibawa ke daerah lain, umpamanya ke Bandung, gitu kan, pada ketawa, pada bingung, apa ini manuk tetot? Nah jadi karena memang asing gorobah. Nah itu juga di Arab seperti itu. Apalagi coba contohnya yang asing coba. Nah itu contoh manuk tetot ya. Nah, apalagi ada contoh bahasa Sunda. Ya supaya kita ini belajar balaghah tuh tadi lil hayat. Ada nggak di dalam? Mesti ada fenomena bahasa ya. Jadi kata-kata asing itu, jadi bukan asing oleh orang asing, oleh orang Sunda sendiri asing, karena jarang didengar. Tadi ya, contohnya tadi manuk tetot. Ada lagi contoh yang lain apa? Nama-nama burung atau nama apa ya? Nah, atau kosakata. Nah, kadang umpamanya seperti gini ya, di satu daerah, kalau di daerah sini atau daerah saya Sukaraja, kalau tidur di tempat orang lain itu kan ngendong. Tapi di daerah mana itu Ciawi atau Meting, meeting di mana, gitu kan? Kalau meeting itu kan di tempat saya itu untuk hayam, untuk apa, ada untuk hewan, itu kan meeting. Tapi satu daerah tuh ada yang mengatakan tidur di tempat lain itu meeting. Nah ini kan gorobah tuh seperti itu. Jadi satu lingkungan dikenal tapi dibawa ke lingkungan lain pada sama-sama bahasa Sunda itu tidak dipahami. Nah, meeting tadi ya. Memang agak ini ya, agak ini kayak agak sopan gitu kan. Beda kalau umpamanya perbedaan bahasa ya, seperti umpamanya di Sunda dan Jawa ya. Ya bisa dikatakan beda bahasa, beda ya. Tapi ada yang katakan bukan beda bahasa, tapi dialek, ya itu terserah ya perdebatan ya. Jadi umpamanya kalau di sini kan dahar itu kan kasar. Di Jawa tuh dahar tuh halus. Ustadz sudah dahar gitu kan. Nah, gitu kan. Itu di Jawa tuh sangat halus. Kalau di sini kan dah sopan. Tuang gitu kan. Kalau untuk sendiri neda, bisa juga ada nedo ya di Jawa. Ya jadi itu. Jadi terkadang ada perbedaan, tapi itu kan memang bahasanya berbeda. Tapi gorobah itu masih bahasanya sama, tapi orang lain merasa asing. Gorib ya, gorobah dari gorib. Jadi tidak jelas maknanya. Maksudnya adalah lafaz Arab tersebut asing di telinga. Tidak menggunakan bahasa Arab yang sering beredar di kalangan orang Arab. Gorobah tadi ya. Sehingga kata lafaz Arab yang asing tersebut diucapkan akan menyebabkan pendengar tidak paham dengan apa yang dimaksudkan. Nah seperti takaka'a. Takaka'a itu sama dengan ijtama'a. Takaka'a, ijtama'a, berkumpul. Kemudian ifranka'a, insarif, bubarlah. Ifranki atau insarif. Ifranki'u insarifu. Makanya di sini diartikan dengan bahasa yang susahnya, di malakum takakatum alaya katakum ikum ala dijinatin ifranki'u menjadi malakum ijtama'tum alayya kajtimaikum ala dijinna insarifu. Mengapa kalian berkumpul padaku seperti menonton orang gila? Pergilah. Nah, ini kan ceritanya tadi ada orang Baduy, Badawi ya, Baduy kan di Banten. Badawi orang pedalaman. Jadi ceritanya tuh jatuh dari kendaraannya. Nah jatuh dari kendaraannya kemudian dikerumuni oleh penduduk Arab. Nah, kemudian dia berucap, orang Badui tadi berucap ya, apa katanya saya jatuh kok sampai orang-orang pada kumpul. Cobalah keluar ini kata-kata ini,
malakum takakatum alaya katakuikum ala jinnatin iframkum. Jadi itu ya cerita-ceritanya. Jadi kalau kita perdalami amsal atau peribahasa dalam bahasa Arab itu, telusur itu terkadang ditemukan asbabul wurudnya, asbabul nuzulnya. Kenapa muncul kata-kata hikmah seperti itu? Nah, itu kan memang ada ilmu tersendiri ya. Jadi kalau Anda mendalami ilmu kebahasaan, kesastraan, itu sangat tertarik ya. Nah, jadi tadi kata-kata seperti tadi itu terasa asing ya di telinga orang-orang Arab pada umumnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ya ada lagi perkataan inna baniya lali amun zahadah mali fi sudurihim min maudadah. Maudadah. Dadah. Ya. Ya inna baniya lali amun. Sesungguhnya anak-anakku lali amun itu tolol. Zadah acuh tak acuh. Mali fi sudurihim, mali tidak ada bagiku ya, fi sudurihim di hati-hati mereka, di dada mereka, min maudadah rasa cinta terhadapku, min maudadah. Nah di sini pada saat ini terdapat perkataan maudadah yang seharusnya dibaca mawaddah, maudadah, mawaddah. Jadi dal ada berdua berdekatan, itu kan bisa diidghamkan, bisa ditasdid ya, kayak tasdid. Mawaddah dengan mengidghamkan dal pertama pada dal yang kedua, sesuai dengan peraturan ilmu shorof. Perkataan maudadah itu menyalahi peraturan mukhalafatul qiyas ya. Setiap yang demikian tidak fasih, karena kalimat fasih itu harus terhindar dari mukhalafatul qiyas. Ya. Ada lagi umpamanya kalimat lain dalam syair ya. Alhamdulillahil aliyil ajlali al-wahidil fardil qadimil awwal. Nah di sini ada kata al-ajlali, harusnya kan diidghamkan lam dan lam. Al-ajalli. Al-ajalli. Nah itu adalah mukhalafatul qiyas. Maka baru di dalam tarif, nah baru sekarang ada definisinya ini ya. Perbedaannya dengan ilmu balaghah yang lainnya. Baru di akhir ada penutup ya, kesimpulan ya. Kalimat fasihah ialah kalimat yang terhindar dari tanafurul huruf, yakni sukar diucapkan, gharabatul istimal, yakni sukar mendengarnya, dan mukhalafatul qiyas, yakni menyalahi peraturan shorof. Ya. Contoh kalimat fasih yang sempurna syarat-syaratnya sini sebutkan ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikhu fazir riyau bima la tastahi sufun. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikhu tajri riyahu bima la tastahi sufun. Ma kullu tidak semua, ma yatamanna apa yang diangan-angankan, almar'u oleh seseorang, yudrikhu bisa tercapai. Tidak semua angan-angan seseorang itu bisa tercapai. Orang itu ya mimpi itu boleh, nggak ada yang larang mimpi ya. Tapi tidak semua mimpi atau angan-angan bisa tercapai. Nah itu ya. Ma kullu ma tamanal mar'u yudrikhu
tajri riyahu karena angin berhembus, jaro yajri mengalir misalnya ya. Tajri riyahu angin berhembus, bima la tastahi as-sufun, ke arah yang tidak diinginkan, yastahi menginginkan, ke arah yang tidak diinginkan kapal. As-sufunu maksudnya yang nakoda kapal. Ya, jadi kan menurut perhitungan nakoda kapal inginnya ke barat, tahu-tahu malah anginnya ke timur. Nah, jadi itulah kehidupan ya. Jadi jadi tidak semua yang diinginkan ini bisa tercapai. Jadi dalam mengolah kehidupan ya kita itu kan kewajibannya berikhtiar semaksimal mungkin. Nah, itu kan sudah berikhtiar semaksimal mungkin ternyata mentok ya. Mentok maksudnya ada halangan, ada hambatan, ya kita sadar ya, karena yang menggerakkan, yang mengatur semua itu adalah Allah. Nah, sebagaimana juga dijelaskan oleh Sa'id tadi ya, tidak semua yang kita angan-angankan itu bisa tercapai ya, karena terkadang angin itu menghembus ke arah yang tidak diinginkan oleh kapal ya. Tapi yakin, kita harus yakin walaupun kita tidak tercapai, ada hal yang lebih baik untuk kita ya. Mungkin saya sudah menjelaskan atau belum ya kepada Anda ya, kepada anak-anakku sekalian. Jadi saya itu dulu waktu baru masuk ke UIN, ke IAIN dulu ya, itu kan baru BA itu ada seleksi untuk ke Baghdad ya. Dari Baghdad se-IAIN itu yang lulus 10 orang termasuk saya. Waktu itu baru BA, baru 3 tahun kuliah. Dulu kan ada BA, ada doktorandes ya. BA itu 3 tahun, doktorandes 5 tahun. Nah waktu 3 tahun itu saya ikut tes ke Baghdad, lulus. Nah tapi ternyata waktu pas saya lulus ke Jakarta, kuota untuk saya itu sudah diambil oleh orang lain. Nah itu kan kita kan agak menyesal, dalam bahasa Jawa itu gelo ya, menyesal. Kenapa seperti ini, saya kan sudah berikhtiar semaksimal mungkin ya. Tapi ya sudahlah, ini ya sebagaimana dikatakan tadi, ada keinginan, angan-angan, tapi terkadang arah angin itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh nakoda ya gitu. Tapi kita yakin ada hikmah di balik itu yang insya Allah akan lebih baik untuk kita. Makanya alhamdulillah ya, coba kalau saya umpamanya jadi ke Baghdad, waktu itu kan ada pertempuran di Baghdad dan pertempuran dengan Israel. Udah tahu itu kalau ada peluru nyasar ke Baghdad, saya di sana, wallahu a'lam, saya masih hidup atau tidak. Nah, samping itu hikmah yang selanjutnya, saya bisa menyelesaikan doktorandes saya di IAIN itu, sehingga saya bisa selesai 5 tahun di doktorandes. Nah, setelah itu ada tes lagi ke Mesir, saya ikut lagi ke Mesir. Nah, tes ke Mesir waktu itu malah se-IAIN hanya 1. Dulu kan se-Indonesia ada 14 IAIN, jadi hanya 14 orang yang diutus. Ini dulu tuh kan hanya 300-400 lah mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir. Sekarang sampai 30 ribuan orang Indonesia yang ada di Mesir. Ya termasuk dari alumni Sukahideng yang di sana tuh ada 12 orang ya, alumni Sukahideng yang ada di Mesir.